Wah, assalamualaikum. Ini dua tokoh sedang apa nih Pak Haji bisa ngumpul gini? Kongko nih. Kongko ya. Pak Haji, Ya. saya udah ngomong-ngomong waktu itu sama Pak Haji Mubin. Beliau itu katanya ngambil kotoran sapi, kencing Iya, sapi iya. itu di rumah Pak Haji atau gimana tuh ceritanya? Biar Jadi emang Pak Haji Mubin kan toko petani dia, apaan aja ditanam dia. Nah itu kalau nggak ada dia nih Depok nggak ada penyaring udara. Oh. Nah, saya kebetulan miara sapi. Tahun berapa tuh saya- Pak Haji? Itu tahun 70-an lah, 75 gitu. Lama juga Udah ya. mulai dari Belanda dulu. Mm-mm. Nah, Pak Haji Mubin emang udah ini ngambil pupuk-pupuknya Dari tuh. Belanda apanya? Dari Belanda itu sapi Holland, sapi Holland. yang hitam putih Iya, itu, sapi susu ya, sapi susu. perah. Nah, jadi Belanda kasih sapi, kita suruh piara. Mm-mm. Nah, itu berkembang. Susunya itu dikirim ke Cikini. Sebentar Pak Haji, itu bisa sampai ke tangan Pak Haji gimana ceritanya sapi itu? Jadi kan kalau dulu di masih kampung ya, kalau orang-orang dulu tuh dagang ke Cikini naik kereta gitu, baik ini sambil lihat-lihat ke ini yang namanya kota, naik tram tuh. Saya tuh pernah diajak orang tua saya tuh naik tram. Jadi kita diajak sampai Gambir tuh. Ayo kita ke rumah sakit Cikini. Dilemparin tuh kita duluan tuh. Bang, naik tram. Bapak kita dulu nguber tuh, baru naik tuh keretanya. Ini sampai turun di rumah sakit Cikini. Kita ini sayur kan. Iya, iya. Jadi iya. kalau ada Di rumah buah- sakit Cikini itu ada pemerahan sapi. Bukan, itu orang-orang rumah sakit, Belanda sakit ya. Hah? Jadi kita penyuplai. Oh, penyuplai susu. Tadinya penyuplai sayuran. Oh, sayuran. Lama-lama tuh dikasih sapi sama dia. Oh gitu. Jadi orang tua Pak Haji sebenarnya petani ya. Petani. Supply sayur-sayuran. Kakek Haji Muhyin namanya tuh di Pejaten. Terus turun ke Haji Marullah. Nah, terus ke anak-anaknya saya ini. Haji Marullah tuh bapaknya Pak Haji Arifin. Iya. Nah, itu dikasih sapi sama Belanda. Nasi dari kakeknya dulu kakeknya. Berapa ekor? Ya 2 ekor dulu. 2 ekor. Disuruh piara. Ah. Haji Muhyin dulu yang main. Laki perempuan atau? Laki perempuan. Nah itu jadi setelah lahir sapinya susunya ada ya bawa ke sana gitu. Oh, jadi disuruh merah sapi ya. Merah sapi, ya. Asal Susunya mulanya dikasih ke sana. Dari sana. Kotorannya. Kota kita ambil buat pupuk, buat nanam pisang. Nah, salah satu yang ngambil pupuknya nih Pak Haji Mubin. Nah itu generasi kedua tuh. Oh, Generasi kedua ke generasi. Haji Marullah tuh. Haji Marullah nerusin juga susunya ke sana. Nah, terus Itu Pak Haji- sapi masih beranak pinak tuh ya, udah banyak, beranak pinak ya, udah banyak hampir ya. bisa ada 200 kali Pak Haji ya. Oh, dari Ah. dari sepasang itu jadi Iya. beranak pinak jadi hampir lebih dari 200 ya. Ah. Subhanallah. Jadi Pak Haji Mubin ini itu yang melihara Bapak Pak Iya, Haji Arifin. ya, saya juga nah lah. susunya itu diantar ke Cikini. Cikini buat rumah sakit. Nah, kotorannya Kita buat pupuk, udah termasuk Pak Haji Mubin. termasuk juga Pak Haji Mubin ngambil sama bapaknya Pak Haji. Iya. Oh. Sama ibu juga dulu apa? Pak Haji, itu pupuk buat apaan? Kotoran sapi. Untuk ini apa namanya pohon rambutan, duren. Saya Dulu bawa gimana? dari- Cerita tentang sapinya gimana Pak Haji? Emang banyak ya? Kalau sapinya itu Haji Arifin, Haji Marullah itu ratusan, banyak. Jadi banyak ratusan yang kebetulan Haji Arifin, saya waktu itu nggak belum kenal Haji Arifin ya. Masih kecil kali ya? Masih lebih. Mungkin ada ibunya Haji Arifin, iya ibunya. Jadi kalau misalnya saya ke sana, saya minta pupuk. Daerah mana air- tuh? Pejaten? Air ini ke Pejaten. Air sampi. Oh, Kencingnya. air kencing. Jadi dia airnya seperti kolam begini nih. air cuma kencingnya, besar. air Iya, kencingnya iya, ini nih. ditampung ya Pak? Jadi kita sedot, Hmm. kita bawa tuh kan kalau musim panas kan pohon pada kering di Depok. Sedotnya nih. pakai Iya. apa? Pakai mesin. Oh, Pakai udah mesin. ada sana itu. Iya. Bawa Bawa ke anu Depok. Dia ada tuh disemprot tuh di anu di pun Bawanya pakai drum. pakai tangki Pakai tangki. 1000 kilo. Iya. Iya, 1000 kilo. Itu tahun berapa? Lupa saya tahu dia lupa dah tuh ya. Iya, Tahun waktu itu 70-an di lebih, udah Waktu itu di 80-an. Depok masih banyak pohon jamu klutuk. Itu tahun 80-an. Sekitar 7 lah. Depok udah ada jalanan belum? Margonda udah jalan raya belum? Kecil. Masih jelek, masih tanah. Jelek masih tanah. ya. Masih tanah. 75 lah gitu. Juga pasar Minggu juga jalan masih kecil. Nah, itu terus dijadikan pupuk. Saya jadi pupuk. Jadi kalau pupuknya saya taruh di pohon rambutan, pohon
mangga, juga di pohon-pohon jambu. Jadi kalau kita kasih pupuk tuh pupuknya juga bukan yang kering, yang basah. Oh, Jadi pupuk buahnya cair. jambu maupun rambutan jadi besar-besar. Pas lagi itu musim panas kan pohon rambutan pada kelinting-kelinting itu daunnya. Itu berapa Akhirnya supaya liter dia untuk subur, berapa banyak apa awanan? Berapa liter kencing sapi untuk berapa? Sedapatnya. Jadi kalau misalnya dia itu setiap hari kan kita ambil. Oh, Jadi kita siram karena namanya musim panas. Akhirnya punya bagus juga buah rambutannya jadi besar-besar. berapa waktu itu harganya? Lupa ada rambutan, pokoknya yang penting masa panen rambutan. Enggak pokoknya apa pupuknya ngambil kotoran sapinya. kadang-kadang nggak bayar, tinggal ngambil kita minta tuh sama kakek tuh yang ngurusin dia. Mbak Idi namanya. Kayak ya Idi ya, kayak minta pupuk ya udah ambil aja. Padahal kita beli rokok 2 bungkus. Iya. Iya, Oh, gitu. kagak pakai beli itu. Nggak apalagi. tahu dia, Malah- efeknya bisa menyuburkan tanaman ya. Iya. Malah- buangnya susah dulu. Iya, susah buang mah kegirangan dia. Oh. Kita ambil air kencingnya tuh, Iya. pupuknya. Iya. Oh itu belum terpikir bahwa kotoran sapi itu belum. bisa jadi punya nilai ekonomi yang tinggi Belum ya? ada Oh, gitu. iya, iya. Pupuk kimia juga nggak tahu. Gitu ya. Kalau Bapak lebih konsen ke ini ya, susunya, susu ya, produksi. karena memang udah banyak ya. Ya, kita produksi pasteurisasi dulu. Hmm. Jadi susunya kita matengin, kita kasih. Itu saya lihat ada foto dengan Pak Harto, Bapak. Ya Foto peristiwa kebetulan apa? sebelum itu kan belum ada Tapos, belum ada Pak Bustanul bikin susu. Itu belajarnya ke petani peternak-peternak. Salah satunya ke Bapak. Ya orang tua saya. Pak Amarullah ya. Iya. Jadi cara-cara sapi, bagaimana produksinya biar naik. Oh gitu. Akhirnya dia buat ren di Tapos itu, dia piara yang sapi-sapi bantengnya, apa yang berproduktif gitu. Nah, kebagian kita ini bikin koperasi. Jadi koperasi perlu apa dari ini? Kita perlu IB-nya, bibitnya yang bagus ya, spermanya yang bagus. Akhirnya dibikin di Lembang, disalurkan ke seluruh Indonesia tuh. Oh, salah satunya asalnya dari peternakan Pak Haji sendiri ya? Ya belajar dari ininya di peternak di pasar bukan minggu lah, main. keseluruhan itu. Jadi Pak Harto datang ke kandang-kandang sapi itu. Ya, ternyata pemirsa ini 2 orang tokoh di Depok ini, yang satu backgroundnya dari keluarga pemerah sapi, yang satu lagi petani sukses nih. Nah, kedua orang ini mungkin di Depok ini cuma jadi cerita ya Pak Haji ya. Cerita. Penerusnya gimana nih? Mungkin menurutnya banyak kok sih. Salah satunya ini kan ya. Pak Haji Rimin deh. Pak Haji Rimin kan seumuran ya dengan Pak Haji ya? Apa lebih tua atau lebih tua? Saya Ah, di kagak bawah. 61 baru. Sebel banget dari dibilang seumuran. Bukan. Pak Haji, ceritain dong. Pak Haji mengenal Pak Haji Haji Mubin nih. Gimana sih Ya, beliau? kita kenal dia di KTNA. Dulu saya background saya Katanya itu apa? kontak tadi nelayan andalan. Oh. Gitu. Itu organisasi sampai ke tingkat nasional. Maaf Pak Haji, ini backlight ya. Pak Iya. Haji duduk sini aja biar Siap. wajahnya Siap. yang putih ini bisa terlihat jelas. Nah, Pak Haji Dulu saya Rimin. backgroundnya dikenalnya ayam buras. Ayam buras. Peternak ayam. Karena ayam buras telur. Makanya tahun 95 kita juara tingkat nasional juara 3. Oh, sama Jamat. Tingkat ya Jamat masuk. Oh, Tingkat nasional. Cuman kalau dia mah kan ayam broiler. Negeri lah. Kalau kita ayam kampung. Cuma Oh. produksinya telur. Waktu itu kan di Itu berapa banyak? anggotanya ada 23, banyak. Kita juga punya 500-an lebih. Lebih 500 ekor. Itu ayam buras. Ayam buras. Ayam buras itu ayam kampung ya? Ayam kampung. Ayam kampung diternakan. Ternakan telurnya yang diambil. Bedanya apa sih peternak ayam buras dengan ayam Ya negeri? kita bikin kandang baterai, dia telurnya aja kita kasih pakan telur, telur aja yang kita ambil. Kalau dipelihara gitu nggak rasanya sama kayak ayam negeri? Sama aja. Kan kalau ayam buras kan lebih enak. Iya. Tapi kalau dipelihara gitu mirip-mirip ayam negeri dong rasa dagingnya? Enggak juga. Nggak juga ya? Karena ada juga ya petani yang diliarin, di kebunnya di kampung, dipagar, dilepas gitu. Oke, sekarang kita bicara. Ya. Nah, Pak Haji Rimin ini mengenal Haji Mubin ini gimana ceritanya? Nah kita karena dia tokoh waktu itu ketua KTNA mau bikin kelompok. Kita dulu kelompok kita ada 272 se-Depok. Tahun berapa?
tahun 99 2000-an lah. Hmm. 2000-an. Kalau kita kelompokin nih petani belimbing. Kalau Pak Haji Muhyiddin sendiri. Dia nggak ikut kelompok. Ikut kelompok, tapi kelompoknya kita sendiriin. Oh. Nah, dia ketuanya dia, anggotanya anak buahnya. Karena dia luas kan buat Iya. tanaman Karyawannya ya. karyawannya gitu. Nah, di sekitarnya baru kita bikin kelompok di Pondok Cina juga itu tanaman hias. Di situ gerak tanaman hias. Kenal situ udah tuh kita berangkat ya, kalau kemana-mana kita tokokan, dia kan udah diakui. Dia mah sering Pak Haji Rimin melihat Pak Haji Muhyiddin pada waktu itu seperti apa? ya dia kita tahu denger susah-susahnya dia mah. Dia kan tukang tambal ban dia. Tukang jawab bensin. Makanya kalau aduh tok geruduk tuh udah punya motor mah. Enggak ada duanya di situ mah. Orang situ mah pelente, dia mah kagak. Dan kotor-kotoran. Tapi dompet boleh diadu ya? Boleh diadu deh mah. Enggak punya duit gua di kasurnya penuh mah. Duit waktu itu nggak taruh di bank mah, terpendam. Di bawah kasur taruh pendem mah duitnya. Taruh di tanah mah jadi aja. Jadi ya. Ini ceritanya lucu ya? Woi, lucu dia mah. Ya dia mah tadi Nanang udah cerita beli jaket, nyari sendal kita, sepatu nggak kena. Oh iya, itu ada cerita tentang apa ya, kisah di Penas ya? Iya, di Penas. Itu lumayan menarik, katanya Pak Haji nih. Pak Haji dibuang nih di gunung dia. Iya. Sementara Haji Rimin di hotel. Gimana tuh cerita? Agak di rumah juga, cuma kita mah rumah pejabat. Oh, Taruh. karena Ya. Pak Haji Rimin yang ngatur, Ketua, jadi Pak Haji sanan dikit lah gitu ya. Kita mau taruh di rumah dinas, kasih mobil, kasih apa. Dia sama nenek-nenek. Dia mah nenek-nenek itu. Iya bener Pak Haji, sama nenek-nenek. Jadi bisa netek jadinya. Wah, ini gimana mau di... Apa nenek-nenek tapi ada yang muda. Nggak perlu disensor ya. Perlu banget kalau mandi pagi dimasakin air, makanya dia nggak ngasih tipnya nggak tanggung-tanggung. Cerita sama saya yang jelek-jeleknya aja. Ya, makanya beberapa tahun kemudian diajak istrinya ke sono. Oh gitu. Masih jangan salah kaprah. Biar gitu. biar dosanya terhapus gitu. Enggak, ditelepon mulu dia gitu. Ditelepon mulu dia. Ngomong-ngomong sama Pak Nanang juga waktu di sana. Oh iya, Nanang. Pak Nanang ditinggal-tinggal terus sama Pak Haji nggak? Kalau Pak Haji ini karena dia backgroundnya petani, jadi kalau kata orang Betawi mah amprahim beribe. Jadi kalau tiap pagi itu pulang pagi-pagi. Gue orang Betawi nggak ngerti itu. Jadi selarang selonong bae dia mah nyari bibit, nyari apa gitu. Jadi pagi-pagi saya kadang ikut dia, ngilu sama dia. Jadi ngikut Pak Haji mau ngapain sih? Itu dengan kondisi seperti itu. Iya memang pertama gitu. Pertama kita lahan ya. Di Depok ini kan banyak alih fungsi lahan yang luar biasa. Terus kedua tadi harga pupuk, harga misalkan pestisida, obat-obatan untuk pertanian juga mahal. Persaingan buah impor. Buah impor juga mahal. Cuman kalau namanya buah unggulan Depok ini kan belimbing dewa. Nah ini masih sangat dibutuhin oleh masyarakat Indonesia. Nah saya juga Kamu permintaannya cukup banyak ya Pak? cukup banyak Pak. Deket-deketinnya juga kita ada permintaan ekspor sebenarnya. Cuman tadi kita bagaimana caranya untuk melayani atau mencukupi kebutuhan dalam negeri sendiri dan kebutuhan ekspor. Oh berarti peluang pasar itu besar ya? Sangat terbuka. Iya. Oke, Mas Evi, Bang Evi nih ya. Bang Evi tadi juga orang tuanya temannya Haji Muhyiddin juga ya? Kakek justru. Kakek ya? Gimana ceritanya tuh? Kakek itu mungkin seumuran ya Pak Haji ya? Dengan Haji Smad ya. Nah, jadi kalau Pak dulu kan kita cuma dibetesin sama kampus UI. Ya, jadi tetangga dulu. Iya, dulu kan di UI itu ada kampung. Siapa Bakon, nama kakeknya? Haji Ahmad Basahil, panggilannya Haji Smad. Jadi dulu kan di Pondok Cina ada Mbak Engsi ya, Pak Haji ya? Nah, itu termasuk yang pionir pertama tuh bawa-bawa jenis-jenis tanaman buah bagus. Makanya Pak Haji Muhyiddin ini cita-citanya ya patut kita hargai karena tujuannya dia biar petani Depok nih punya buah yang unggul. Istilahnya gini, kalau dibawa ke pasar tuh nggak usah pakai ditawar-tawar sama tengkulak. Ada Pak Haji bawa barang langsung dibayar. Kenapa? Karena kualitasnya memang bagus itu dibanding yang lain. Nah, itu seperti itu. Ya mudah-mudahan. Kalau Bapak dulu petani juga? Siapa? Kakek petani. Kakek petani. Terus dia petani tanaman buah. Biasa mikul sama mungkin Pak Haji Muhyiddin. Awalnya mikul ke pasar minggu, bawa dagangan. Masalahnya saya umur SMP itu masih ngelihat dia nyari dagangan. Oh gitu. Terus juga dia main bibit juga sama dengan Pak Haji Muhyiddin sama juga. Ya kurang lebih sama ruang lingkupnya. Terus menurun ke Bang Evi nih? Saya jatuhnya ke cucunya. Kebetulan saya cucu laki paling tua.
Jadi sejak kelas 5 SD tuh udah diajak ke sawah. Oh. Disuruh okulasi mangga, jambu gitu. Berarti Nah, yang sekarang apa sukses di bidang pertanian nggak semerta apa nggak tiba-tiba gitu aja ya. Tapi Ya, benang memang merahnya ternyata ada ada historisnya, ada historinya, ada ya. pengalaman-pengalaman masa kecil yang memang bersentuhan dengan dunia pertanian. Iya, betul, Oh betul. gitu. Kalau sekarang mainannya apa nih? sekarang saya masih di kebetulan gini, saya kan sekarang jadi ditarik ke apa namanya ke kebun bibit punya Pemda di Cipayung itu, ya kita juga sebagai penangkar. Penangkar Jadi buah, kebetulan tanaman buah. Kebetulan kan tanaman buah apa? ada alpukat, ada jambu kristal merah, ada nangka cipedak. Oh, beberapa jenis sih ya. Terus ada juga belimbing dewa. Dan itu termasuk komoditi yang unggulan ya. di apa namanya di Depok. Kebetulan untuk kompetensi sebagai penangkar di Depok ini yang punya saya aja sama Pak Haji Mubin. Oh. Pak Haji Mubin punya, nah sama saya udah di Depok belum ada lagi. Oh, Kalau gitu. untuk kompetensi sebagai penangkar gitu, Oh. yang resmi dari BPSB. Yang pernah dilepas oleh Bang Epi apa nih? Buah. Saya kebetulan punya sertifikat duplikat PIT pohon induk alpukat Cipedak. Oh, Jadi kita punya duplikatnya kan iya, aslinya iya. memang dari Cipedak. Oh, iya. Nah, tapi kita yang punya, yang resmi itu. Nah, itu sih. Dan permintaan pasar tuh cukup Alhamdulillah cukup saya menggairahkan jadi ya? nggak bekerja sendiri, saya justru sistem kerjanya kita plasma. Jadi saya kan kebetulan sering jadi narasumber nih untuk ngelatih petani. Nah kebetulan mereka nanti kita beritahu SOP-nya, pembibitannya seperti apa. Nanti pucuknya dari saya ada order, saya ambil lagi gitu. Sebenarnya Bang Epi, kalau dilihat dari keterangan Bang Epi yang bicarakan, kayaknya ke depan ini prospek ya. Sangat. Kalau pelatihan-pelatihan ini terus digalakan. Iya. Mungkin juga nggak sendirian dong Bang Epi ya. Mungkin Betul, harus betul. bekerja sama dengan Pemkot. Betul. Nah, dalam hal ini kan beliau mereka kan yang punya power nih. Iya. Nah, apa harapan Bang Epi untuk pemerintah? Saya rasa sih semuanya memang harus bersinergi ya antara pemerintah kabupaten kota dengan pelaku terutama. Karena semuanya juga nanti kebutuhannya ada di situ gitu. Oke. Mungkin yang memfasilitasi katakanlah secara kebijakan, secara kita Masyarakat asli, gitu, Depok ya? ya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya semangat Bang Evi juga masyarakat bisa gayung bersambut nih. Betul, betul. Oke, pemirsa, nah kita bincang-bincang di saungnya di tempatnya Pak Haji Mubin ini di Kebun Wijaya Tani di Kerawang bersama para tokoh petani dan penggiat pertanian Depok. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan saat ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi para pemuda-pemuda Depok untuk lebih perhatian terhadap pertanian. Angkar buah-buah unggul itu sangat membuka bagi siapapun yang ingin belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bapak-bapak.